Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fred Darmawan dari Prodi 1 Jepang semester 3 ingin membuat video tentang jawaban UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Menurut pendapat Anda, jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa dilihat dari fungsinya bahasa, yaitu ada dua, sebagai berpikir, sebagai media berpikir, dan sebagai media komunikasi. Proses berpikir manusia tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang dikuasainya, karena manusia berpikir melalui simbol-simbol bahasa. Gagasan dan pemikiran manusia perlu untuk dikomunikasikan dengan orang lain. Bahasa memiliki peran yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan, karena bahasa mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan pikiran. Bahasa merupakan media berpikir. Melalui kegiatan berpikir, manusia memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara menghimpun, memanipulasi ilmu, dan pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menalar, dan membayangkan. Lanjut kita ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai setelah Anda mengetahui peran bahasa Indonesia dalam mendorong kesadaran nasional dan mengetahui perkembangan bahasa, sikap seperti apakah yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Sikap bahasa merupakan faktor pendukung optimalisasi peran dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai penguat jati diri bangsa. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan. Sikap berbahasa mengandung keterpaduan antara sikap menghormati dan memuliakan secara nyata, serta sikap taat kepada kesepakatan bangsa mengenai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Hal ini sekaligus akan sejalan dan setara dengan peningkatan dan pemantapan sikap kebersamaan dan membina, memelihara, dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia tercinta melalui idealisme bahasa Indonesia. Cara-cara yang dapat dilakukan mahasiswa adalah mempertahankan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, memperluas pengetahuan tentang sejarah bahasa Indonesia hingga perkembangannya. Lalu meningkatkan minat membaca. Terus dengan membaca buku bahasa Indonesia, selanjutnya itu pengetahuan tentang istilah baru dan kemudian kosakata yang tepat semakin bertambah. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu Anda telah mempelajari tentang keterampilan berbahasa. Dijelaskan bahwa keterampilan berbahasa yaitu menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Seseorang agar mampu menulis dengan baik harus memiliki kemampuan membaca yang baik. Menurut pendapat Anda, apa korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Dan bagaimana cara agar mampu memahami bacaan dengan baik? Korelasi antara membaca dan menulis ini memiliki hubungan yang sangat erat. Dikatakan memiliki hubungan yang sangat erat karena seorang yang mampu membaca dengan baik dan benar dan kata lain dapat memahami isi bacaan dan mengetahui makna bacaan tersebut, maka ia akan mampu juga dalam menuangkan gagasan dan idenya tersebut ke dalam bentuk tulisan. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang kemampuan menulisnya baik dan benar, itu berarti kemampuan membacanya juga baik. Karena dengan membaca, ia akan mendapat banyak pengetahuan dan wawasannya. Dan terkait dengan cara agar mampu memahami bacaan dengan baik, menurut saya itu adalah wawasan yang didapat dari bacaan akan dengan mudah dituangkan oleh seorang penulis ke dalam bentuk tulisan. Tulisan yang dihasilkan pun juga ditulis dengan kosakata dan diksi yang tepat. Dengan demikian, tulisan tersebut bernilai baik bagi pembaca, karena pesan dan informasi yang didapatkan dipahami oleh pembaca. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu menurut pendapat Anda, sampai sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan
terutama dalam penulisan karya ilmiah. Jelaskan penggunaan argumen yang sistematis. Baik, jawabannya itu diksi atau pilihan kata sangat penting di dalam proses penulisan, termasuk di dalamnya penulisan karya ilmiah. Diksi memegang peranan utama dalam menciptakan nuansa makna yang dikehendaki penulis. Pemilihan kata yang kurang tepat dapat menimbulkan makna yang berbeda dan selanjutnya pesan tidak bisa tersampaikan. Pemilihan kata yang baik harus memenuhi ketentuan yang tepat, benar, dan lazim. Tolak ukur pilihan kata menyangkut ketepatan berkaitan dengan pengungkapan gagasan secara cermat. Kebenaran artinya harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Kelaziman maksudnya menggunakan kata yang memang sudah dikenal secara umum. Contohnya itu kesalahan dalam kalimat. Misalnya nih, kerancuan atau kontaminasi kata atau kalimat. Juga penggunaan kata-kata yang tidak perlu. Contohnya kata daripada. Itu untuk perbandingan. Jadi jangan menulis perhiasan itu terbuat daripada emas. Cukup dengan kata dari aja gitu. Selanjutnya kita ke pertanyaan kelima, yaitu buatlah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan pembandingan syarat dan implikasi. Contoh kalimat majemuk bertingkat menyatakan perbandingan syarat dan implikasi. Itu yang di poin pertama, kalimat majemuk bertingkat hubungan perumpamaan atau perbandingan. Itu contohnya yaitu berdiam diri lebih baik daripada bergosip membicarakan orang lain. Contoh yang keduanya yaitu setiap hari dua bersaudara itu bertengkar, ibarat anjing dan kucing. Nah, selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat. Ya. Itu contohnya itu yang pertama, ayah ingin membeli mobil baru jika ayah dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Terus contoh yang kedua, kita akan mengalami kerugian besar apabila produk kita gagal di pasaran. Selanjutnya itu poin terakhir yaitu kalimat majemuk bertingkat hubungan implikasi. Itu contoh kalimatnya. Pertama, beberapa hari terakhir gelombang besar menghantam perahu nelayan sehingga mereka tidak berani melaut. Contoh yang terakhir, yang kedua dari poin tadi, kakak bermain games sampai larut malam sehingga kakak sering tertidur di kelas. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.